Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus menggeber percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Zulkifli meminta kepada kepala desa dan BPD di seluruh Indonesia untuk segera melakukan musyawarah desa khusus di bulan April-Mei ini untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, ujarnya. Guna menindaklanjuti instruksi tersebut, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan beberapa desa sebagai percontohan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yaitu 1. Desa Sidorejo, 2. Desa Napo, 3. Desa Kelapa II, 4. Desa Sabang Subik, 5. Desa Lapeo. Salah satu di antaranya adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo. BPD bersama pemerintah Desa Sidorejo melaksanakan musyawarah desa khusus atau Musdesus, pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih bertempat di Aula Kantor Desa Sidorejo Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Tujuan Musdes ini untuk membentuk kepengurusan koperasi desa dengan memilih 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Prabowo untuk mendorong kemandirian desa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi SSOS, MSI, mengapresiasi pembentukan koperasi ini dan segera berkunjung ke Polewali Mandar menemui seluruh Kades, BPD, pendamping dan pemerhati desa sesulbar. Camat Wonomulyo, Samyaji SSOS, berharap pengurus terpilih serius dan siap mengembang amanah karena ini anggaran tidak sedikit. Sementara itu, Kepala Desa Sidorejo Nurdin HT akan melakukan pengawasan ketat bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan koperasi desa ini tidak justru menjadi masalah bagi desa ke depannya. Hadir dalam Musdes ini, Dinas Koperindak Polewali Mandar, Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua dan anggota BPD, pendamping desa, Babinsa, pengurus lembaga, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lainnya. Yang 5 itu terdiri dari kepala umum atau ketua satu, yaitu wakil ketua satu itu membidangi masalah bidang usaha. Kemudian wakil ketua 2 itu membidangi masalah keanggotaan. Terus yang keempat sekretaris dan kelima bendahara. Dan pengawas itu Pak, itu minimal 3 orang dan harus lain Pak. Pengurus dan pengawas harus lain. Jadi ini berbeda kalau kalian di aturan ini, karena ini kolaborasi ini Pak ada aturan tersendiri bahwa badan pengawas itu, ketua pengawas koperasi ini itu langsung dijabat oleh kepala desa. Itu sesuai ketentuan Pak. Dan tidak boleh diganggu juga. Harus otomatis dijabat oleh panitia sendiri. Kemudian anggotanya 2 orang ya itu terserah kesepakatan kita bersama. Ketika kita diberikan waktu amanah dari negara dan amanah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu merupakan suatu amanah kepada kita. Saya mengajak untuk betul-betul menjalankan kepercayaan itu. Dari Koperasi Desa Lurah Merah Putih itu diperkirakan untuk tahap pertama adalah ada 80.000 desa lurah dan akan di tahun ini programnya pemerintah untuk bisa dibentuk kepengurusannya. Tapi kebuahannya di Indonesia masih yang lama ya. Saya ini kan sudah ada Impres nomor 9 tahun 2005, tahun 2025 tentang pembentukan yang namanya Koperasi Merah Putih. Baik, selesai. Tahan, siap, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Bebas. Bagaimana hasil pembentukan Koperasi Merah Putih Pak tadi yang sudah dilakukan di Desa Sidorejo? Alhamdulillah di dalam musyawarah khusus ini kita sudah laksanakan di Desa Sidorejo dalam rangka pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Informasi saya dengar bahwa nanti ada bank akan melakukan kerjasama untuk mendampingi
adanya koperasi desa Merah Putih yang terbentuk. Bumdes itu badan usaha milik desa, sedangkan untuk koperasi ini adalah nanti adalah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya untuk peningkatan perekonomian daripada masyarakat. Jadi bumdes dengan koperasi ini bisa bermitra dengan berkolaborasi dengan kegiatan yang bisa.